Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya berharap dan mendoakan kalian di sana dalam keadaan sehat dan selalu menjaga jarak dengan orang lain sehingga tetap aman. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan perencanaan dan pengembangan produk dengan topik Design for Manufacturing. Saya berharap minggu lalu kalian sudah memahami tentang industrial design yang membahas tentang bagaimana mendesain suatu produk dengan konsep ergonomi dan estetika. Nah, tujuan pembelajaran dari topik hari ini adalah diharapkan kita dapat memahami dan mengetahui konsep serta proses dari desain for manufacturing. Kemudian dengan pemahaman tersebut, mahasiswa dapat mengaplikasikannya kepada proyek Tumblr yang sudah kalian jalankan sampai hari ini. Nah, ini saya tampilkan contoh konsep-konsep desain dari beberapa kelompok dari kalian. Mungkin kalian tahu siapa-siapa saja ini yang pemilik dari Tumblr ini, desain Tumblr ini. Nah, beberapa desain-desain ini dan semua dari kalian sudah melewati tahap yang namanya penyeleksian dari konsep-konsep, kemudian menambahkan konsep industrial design yang mencakup tentang ergonomi dan estetika, seperti adanya ukuran, yaitu diameter seperti ini, kemudian tinggi tumbler, kemudian adanya panjang tali, dan lain-lain yang dibandingkan berdasarkan ukuran dari pengguna. Nah, sehingga ketika kalian mendesain tersebut, diharapkan dapat terjawab kebutuhan konsumen itu seperti apa. Saya ingin mengingatkan kembali, merefresh tentang proses pengembangan suatu produk. Nah, dimulai dari yang namanya pernyataan tentang misi. Yang kita ketahui dengan melihat kebutuhan dari identifikasi kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Lalu sampailah kita kemarin sudah pada saat ke seleksi desain produk konsep. Nah, di sini ada yang namanya aktivitas kebutuhan customer dan aktivitas yang namanya pengembangan. Tahapan ini adalah tahapan umum ketika kita ingin membuat satu produk. Kemudian di sana di dalamnya ada yang namanya analisis ekonomi, kemudian membandingkan produk tersebut dengan produk-produk yang kompetitif, kemudian setelah itu kita melakukan yang namanya serangkaian pembangunan model dan prototype. Hingga nanti kita akan masuk yang namanya pembuatan produksi secara berskala besar. Nah, dalam pembuatan produk kita juga membutuhkan yang namanya pengembangan produk. Pengembangan produk mulai dari perencanaan, kapan kita melakukan yang namanya pengembangan produk, kemudian konsepnya seperti apa, dan konsep ini didetailkan lagi dalam sistem-sistem yang diperlukan. Kemudian didetailkan lagi sebelum sampai namanya prototype. Nah, begitu seterusnya yang namanya proses pengembangan. Nah, dalam mengcombine yang namanya aktivitas kebutuhan konsumen dan proses pengembangan tersebut, kita perlu yang namanya menghubungkan kebutuhan konsumen dan mengembangkan. Nah, banyak kriteria kualitas yang perlu kita masukkan ketika kita mendesain suatu produk. Seperti misalnya keandalan, kemudian ketahanannya seperti apa, bagaimana servisnya, kemudian apakah dampaknya bagi lingkungan, kemudian bagaimana kemampuan proses produksinya. Nah, disinilah yang perlu dipahami oleh seorang industrial design atau desainer. Nah,
Konsep-konsep ini disebut dengan yang namanya design for X. Design for X itu adalah bagaimana suatu desain itu dikombinasikan, dibentuk dalam berbagai sisi kriteria kualitas. Sehingga nanti yang namanya aktivitas kebutuhan konsumen, mengetahui kebutuhan konsumen, dan pengembangan proses itu bisa berjalan secara baik. Nah, selanjutnya tadi kita udah bahas bahwa perlu yang namanya suatu pemahaman tentang bagaimana memproduksi dengan baik. Sebelum kita sampai ke bagaimana memproduksi dengan baik, harusnya kita harus melalui dulu yang namanya prototipe. Nah, sehingga dari situ kita bisa memastikan bahwa produk kita ini layak atau enggak diproduksi secara skala besar. Nah, tadi ada salah satu komponen dari suatu kualitas, adanya kemampuan diproduksi. Nah, kemampuan diproduksi itu dianalisa dengan metode yang namanya design for manufacturing. Kalau design for X itu adalah implementasinya untuk design for manufacturing, salah satu konsepnya. Nah, ini adalah mendetailkan kembali design for manufacturing-nya. Nah, apa sih sebenarnya design for manufacturing itu? Design for manufacturing atau DFM adalah suatu metode desain yang memudahkan proses produksi atau proses manufacturing dari kumpulan-kumpulan bagian yang nantinya akan dibentuk dalam suatu produk utuh. Jadi misalnya, kita ingin membuat tumbler seperti ini. Nah, apa sih bagian-bagian yang perlu kita bentuk dulu sehingga tumbler ini bisa menjadi suatu tumbler yang utuh? Contoh, kita perlu membuat yang namanya talinya. Kita perlu yang membuat namanya penutupnya, bodinya, sampai bagian bawah. Kalau ini terpisah menjadi 3 misalnya. Ada 3 bagian ini. Bagian bawah diperlukan untuk misalnya kopi, teh, gula, obat-obatan misalnya. Kemudian di sini air minumnya, kemudian di sini penutupnya. Nah, ini ada beberapa komponen ya, beberapa part. Nah, di sini yang namanya konsep desain for manufacturing itu dibutuhkan. Kenapa? Kita harus tahu pada saat kita memproduksi bagian-bagiannya dan menjadikannya jadi satu, ini ada cost di dalamnya. Nah, di FM ini juga itu adalah suatu praktek pengembangan yang menekankan pada masalah isu-isu manufaktur yang akan terjadi pada proses pengembangan produk. Jadi kalau misalnya kita mulainya kenal tumbler, nah sekarang kita mau mengembangkan tumbler itu seperti apa. Nah, kita harus tahu dulu isu-isu yang terjadi pada saat kita memproduksi produk pengembangan ini. Pastinya ketika bicara tentang design for manufacturing, yang dibicarakan adalah cost produksinya. Bagaimana kita mengurangi keseluruhan biaya part yang ada di dalam proses itu sehingga menjadi produk yang utuh. Nah, itu. Nah, selain itu, konsen dari design for manufacturing itu adalah pada biaya produksi yang merupakan penentu keberhasilan ekonomi suatu produk. Jadi perlu dibahas adalah biaya produksinya yang kita fokuskan. Nah, keberhasilan dari suatu produk terhadap keberhasilan ekonomi itu ada 2 hal. Bisa dilihat dari adanya keuntungan margin, kemudian berapa sih unit produk yang dihasilkan. Kalau keuntungan margin dari setiap penjualan, itu kan bisa lihat dari selisih harga jual produsen pembuat terhadap biaya pembuatan produk. Jadi harga jualnya berapa, kemudian berapa sih biaya pembuatan produknya, itu adalah keuntungan margin. Kemudian berapa unit produk yang dijual, itu adalah keberhasilan ekonominya. Oke? Nah, antara berapa unit produk, kemudian selisih harga jual produsen, itu juga ditentukan oleh kualitas secara keseluruhan. Jadi orang akan membeli lebih banyak produk juga melihat dari sisi kualitasnya, bukan hanya melihat dari sisi harga jual produsen aja, harga jualnya aja.
Nah, desain yang sukses secara ekonomi itu bukan hanya memastikan satu sisi saja, tapi memastikan kualitas produk yang tinggi sambil meminimalkan yang namanya biaya produksi. Nah, itu konsep dari suatu desain for manufacturing. Buatlah produk yang berkualitas namun biaya produksinya rendah. Nah, itulah salah satu metode untuk mencapai suatu produk yang sukses, desain for manufacturing. Nah, DFM ini efektif pada biaya produksi yang rendah tanpa mengorbankan yang namanya kualitas produk. Jadi ingat, kualitas produk itu nggak boleh dikurangin, harusnya sama dengan biaya produksi yang seminim-minimnya. Nah, bagaimana caranya? Strategi-strategi apa yang harus kita lakukan dengan menggunakan metode DFM ini? Yang pertama adalah kita mengestimasi biaya produksi. Nah, biaya produksi. Nanti kita jelaskan seperti apa sih estimasi biaya produksi itu. Kemudian kita mengurangi biaya komponen-komponen. Kemudian mengurangi dengan biaya assembly. Mengurangi biaya pendukung produksi. Kemudian nanti kita mempertimbangkan dampak-dampak ketika kita menggunakan DFM dan ada faktor-faktor lain apa saja yang bisa mempengaruhi kesuksesan suatu produk dengan menggunakan metode DFM ini. Jadi, ada beberapa strategi yang harus kita lakukan, yaitu mengestimasi, kemudian mengurangi biaya komponen, biaya assembly, biaya pendukung produksi, dan mempertimbangkan impact dampaknya ketika kita mengambil keputusan tersebut. Nah, yang pertama adalah mengestimasi biaya produksi. Dalam mengestimasi biaya produksi suatu produk, kita perlu tahu lebih dahulu input dan output dalam suatu sistem produksi. Ini sistem produksi. Nah, inputnya adalah raw material, tenaga kerja, pembelian komponen, peralatan, informasi-informasi yang diberikan, tooling, energi, service, supplies. Nah, ini adalah inputnya. Kemudian yang menjadi keluarannya adalah produk yang bagus, finish good. Dan produk-produk yang gagal dan limbah-limbah yang dihasilkan. Nah, ini adalah keluarannya. Kemudian, bagaimana mengestimasi biaya produksi? Biaya produksi itu adalah jumlah semua pengeluaran untuk input sistem. Ini input sistemnya. Dan limbah yang dihasilkan. Nah, itu biaya produksi itu. Biaya produksi adalah jumlah semua pengeluaran untuk inputnya ditambah dengan waste yang dihasilkan. Nah, biaya produksi secara detailnya itu dibagi menjadi 3. Nah, kita harus membuat strategi terhadap masing-masing biaya produksi ini, biaya manufacturing cost ini. Komponen, biaya perakitan, kemudian overhead cost. Nah, biaya komponen itu adalah bagian dari produk yang merupakan standar, part standar, ada yang part customize. Part customize itu misalnya yang memang harus dibuat secara khusus. Kalau standar itu misalnya kalau kita mau buat tumbler, standarnya itu adalah plastik. Kemudian ada karet. Nah, standar berbentuk lingkaran atau ring. Nah, kalau customize misalnya komponennya kalau di tumbler apa ya, seperti pembuatan cetakan untuk tulisan gitu. Nah, di sini bahannya seperti apa supaya kuat gitu ya. Nah, itu custom. Nah, kemudian custom itu bisa dibagi berdasarkan tipe raw materialnya, kemudian prosesnya seperti apa, menggunakan tooling apa.
Nah, yang kedua adalah biaya assembly. Biaya assembly itu yang termasuk adalah biaya tenaga kerja dan biaya equipment serta tooling. Nah, yang ketiga adalah overhead cost. Overhead cost mencakup biaya-biaya lain di luar biaya komponen dan assembly. Nah, di sini ada support cost sama indirect allocation cost. Kalau yang masuk namanya support cost itu adalah misalnya material handling, quality assurance, purchasing, shipping, receiving, kemudian biaya maintenance untuk equipment dan tooling. Nah, itu masuk yang namanya support cost. Artinya biaya pendukung yang diperlukan untuk memproduksi produk. Ini sangat tergantung pada yang namanya desain produknya. Nah, yang namanya indirect allocation itu biaya produksi yang tidak dapat secara langsung berkaitan dengan produknya, tetapi harus dibayar. Contoh misalnya gaji security, biaya pemeliharaan gedung, kemudian biaya telepon, internet. Nah, itu termasuk namanya indirect allocation. Nah, yang di sini ada yang tidak termasuk, misalnya biaya transportasi, tidak ditampilkan pada skema biaya produksi. Tetapi meskipun nggak dimasukkan, biaya ini sering diperkirakan dengan menghitung berat dan volume produk saat dikirim ke pelanggan. Jadi ini juga dapat dipertimbangkan dalam yang namanya biaya produksi. Oke. Nah, Anda pasti pernah tahu tentang yang namanya biaya tetap dan biaya variabel. Sekedar mau refresh aja nih ya saya. Biaya tetap itu juga diperlukan untuk dihitung pada saat mengestimasi biaya produksi. Biaya tetap dalam yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam keadaan konstan atau umumnya nggak berubah walaupun mengalami peningkatan atau penurunan jumlah produksi yang dihasilkan. Contoh, biaya sewa gedung, biaya asuransi, gaji karyawan, pajak, dan lain-lain. Kadang juga biaya tetap ini, yaitu gaji karyawan kadang masuk dalam variabel. Kalau misalnya menyesuaikan waktu kerjanya. Nah, itu. Nah, yang kedua yang termasuk biaya variabel, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan secara berubah-ubah berdasarkan pada perubahan jumlah produk yang dihasilkan. Contoh, bahan baku, raw material ya. Biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya pengemasan. Nah, pada saat proses. Nah, itu termasuk dalam biaya variabel. Nah, karena mengestimasi biaya produksi, hal mendasar yang perlu diketahui pada saat menjalankan strategi di FM untuk menjaga informasi produk agar terorganisasi dengan baik, terorganisir dengan benar dan baik, maka diperlukan yang namanya BOM, Bill of Material. Saya rasa pada saat perkuliahan PC itu sudah diajarkan mengenai bagaimana cara membangun BOM. Nah, BOM ini berisi tentang informasi daftar item atau bahan baku yang diperlukan untuk dibeli atau dirakit, kemudian diassembly atau diproses sampai menjadi produk akhir. Nah, pada saat slide ini terlihat salah satu BOM tentang pembuatan engine. Ada manifold, pipa, kemudian proses assembly-nya seperti apa, terdiri dari apa saja, vacuum block di assembly terdiri dari apa aja, kemudian biaya materialnya yang dibeli, kemudian yang diproses, kemudian tenaga kerja yang mengassembly itu biayanya berapa, kemudian akan muncul yang namanya biaya total variable cost-nya seperti apa. Nah, di situ juga akan muncul yang mana saja yang masuk dengan fixed cost. Jadi, di BOM ini sudah detail, termasuk di dalamnya adalah cost-nya, bukan hanya komponen-komponen yang akan ada di dalam suatu produk. Oke, jadi jelas kalau BOM ini adalah BOM lengkap, termasuk total cost yang diperlukan ketika memproduksi satu produk.
Nah, proses yang kedua adalah mengurangi biaya pada komponen-komponen. Pada sebagian besar produk-produk engineering, misalnya seperti barang-barang elektronika, handphone, mobil, yang ada digitalnya, laptop, dan lain-lain, biaya komponen ini merupakan elemen yang paling signifikan dari biaya produksi. Sehingga dengan kondisi seperti ini, perusahaan-perusahaan harus mempunyai strategi untuk meminimalkan biaya di sini. Apa saja strateginya? Itu adalah yang pertama, memahami proses yang menjadi constraint dan aktivitas yang menimbulkan biaya, cost drivers. Nah, di sini seorang desainer itu harus memiliki kemampuan untuk memahami hal yang terjadi pada saat mendesain suatu produk. Biaya-biaya apa saja yang ditimbulkan ketika produk yang sifatnya teknologi driven misalnya khususnya, itu harus mampu menekan biaya. Contohnya, kalau kita banyak fitur nih ya di dalam suatu produk, contoh dalam suatu HP kan untuk supaya bisa bersaing dengan produk lain, handphone jenis lain, kita harus memberikan layanan penampilan fitur-fitur yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari konsumennya. Misalnya zaman sekarang harus touchscreen, terus fingerprint, dan metode yang cepat gitu ya. Nah, ini harus ada di dalam suatu produk handphone misalnya. Nah, seorang desainer itu harus mampu tahu yang mana fitur-fitur yang diperlukan dan komponen-komponen apa yang bisa memiliki performa yang sama ketika kita berikan ke produk ini. Jadi misalnya handphone ini butuh yang namanya chips prosesor. Prosesor kan core-nya dari suatu produk handphone misalnya. Nah, masing-masing supplier punya tuh prosesor. Tapi kita harus tahu misalnya di supplier mana dengan prosesor kecepatan yang sama terhadap supplier kedua, apakah biayanya lebih rendah atau tidak. Nah, jadi itu yang harus diketahui oleh seorang desainer. Jadi memahami aktivitas yang muncul ketika kita mau membuat suatu produk. Yang tadi, adanya fitur-fitur dan segala macam. Dia harus mampu juga meredesain secara teliti, secara kritis untuk mencegah yang namanya biaya cost produksi yang tinggi. Nah ini, terus kemudian bagaimana memaintain biaya cost itu sehingga tetap menghasilkan kualitas dengan yang diharapkan. Nah yang kedua adalah meredesain komponen untuk mengeliminasi proses, step-step prosesnya, langkah-langkah prosesnya. Nah, dengan cara apa? Yaitu mengurangi jumlah langkah-langkah pada proses produksi. Ini secara umum bisa mengurangi yang namanya cost. Contoh misalnya, kalau tumbler itu yang akan kita buat itu diperlukan dua warna. Dua warna berarti diharapkan dua proses, dua mesin yang akan diperlukan misalnya juga. Nah, ini bisa dieliminasi misalnya dengan melakukan pencelupan satu warna saja, atau dalam satu mesin ada dua kondisi yang cepat sekali dua bisa menghasilkan dua warna. Jadi tumbler diletakkan secara horizontal, mesinnya menginjeksi dua warna sekalian gitu. Nah, itu adalah ada cost waktu di sana. Atau hanya satu warna saja dipaparkan ke tumbler itu. Kemudian bisa mengeliminasi juga, caranya mengeliminasi langkah-langkah yang tidak diperlukan. Contoh misalnya ada langkah dalam inspeksi, misalnya inspeksinya ada banyak langkah inspeksinya. Kita mengurangi jumlah karyawan, untuk dalam proses tersebut kita memasukkan hanya beberapa inspeksi yang kritikal aja pada saat
memproses komponen tersebut. Nah, bagaimana melakukan cara tersebut? Kita harus melakukan yang namanya analisis. Analisis aliran proses produk itu seperti apa, kemudian yang mana yang menjadi bottleneck-nya, disebut dengan value stream mapping. Jadi kita mappingkan dulu prosesnya seperti apa, bottleneck waktunya seperti apa, kemudian kita tahu yang mana yang akan kita reduce prosesnya, langkah-langkahnya yang tidak diperlukan. Yang ketiga adalah memilih skala ekonomi yang tepat untuk bagian-bagian pada prosesnya. Nah, secara umum, kalau biaya produksi akan rendah ketika volume yang kita hasilkan itu banyak. Biaya produksi akan rendah ketika volume produksi itu banyak. Itulah disebut dengan skala ekonomi. Produksi sebanyak-banyaknya itu yang besar, maksudnya itu akan menghasilkan biaya produksi yang rendah. Kenapa? Mesinnya sama, orangnya sama, waktu yang diproses juga akan lebih cepat dibandingkan ketika kita memproduksi sedikit demi sedikit, kemudian dengan tipe yang berbeda, jumlah yang sedikit. Sudahlah jumlahnya sedikit, tipenya berbeda, kemudian ini akan membuat cost yang lebih besar. Nah, itu yang tadi saya bilang skala ekonomi adalah ketika kita biaya produksi akan rendah ketika volume produksi kita itu besar. Apa alasannya? Karena biaya tetap yang diberikan dibagi terhadap jumlah unit yang dihasilkan. Yang kedua, biaya variabelnya pasti lebih rendah karena penggunaan peralatan, prosesnya lebih banyak dan efisien. Jadi strategi yang dilakukan adalah untuk mengurangi biaya komponen. Kita menghasilkan produksi dalam skala besar, orang yang kita pakai juga sama, kemudian mesin yang kita pakai juga sama dengan jumlah yang besar. Yang keempat adalah adanya komponen dan proses yang standar. Nah, ini berkaitan dengan langkah ketiga tadi, memilih skala ekonomi yang tepat pada bagian-bagian prosesnya. Nah, ini sangat berkaitan. Jika volume produksi komponennya tinggi, maka biaya unit komponen juga rendah. Nah, pencapaian untuk volume produksi yang tinggi itu dapat dilakukan dengan adanya penggunaan komponen standar. Komponen standar itu seperti apa contohnya? Contohnya untuk menutup bodi HP, kita memerlukan 4 skru. 4 skru itu mempunyai jenis yang sama. Nah, kalau jenisnya sama, artinya standar nih. Bagian atas 2, bagian bawah 2 misalnya. Nah, tidak ada tipe yang khusus yang diperlukan. Jadi nanti economic of scale-nya pasti rendah. Stabil-stabil aja gitu. Jadi volumenya tetap tercapai, volume tingginya tetap tercapai, tapi biaya cost-nya akan minimum. Nah, itu. Jadi kita bisa membuat yang namanya komponen-komponen standar. Skru, nut, itu adalah komponen-komponen standar yang bisa kita pakai dan juga bisa dipakai untuk produk lain. Jadi misalnya HP, jenis lain juga bisa pakai. Jadi skru itu bisa dipakai untuk tipe HP jenis A, jenis B. Nut juga bisa dipakai untuk jenis A, jenis B. Kemudian misalnya ada perlu glue, perekat misalnya. Komponen mesin, alat untuk merekatkan. Kemudian ada komponen lain misalnya resistor. Resistornya sama dengan ukuran yang sama 2 ohm bisa dipakai untuk produk lain. Nah, itu standar komponen. Oke, bagaimana cara menganalisanya? Dalam melakukan analisa dengan menggunakan grup teknologi atau mass customization. Nah, yang terakhir dalam mengurangi cost pada komponen adalah kita harus patuhi yang namanya pengadaan komponen sifatnya black box. Black box itu istilah yang dari industri otomotif di Jepang. Black box ini maksudnya adalah kita memberikan deskripsi kepada supplier kita tentang atau memberikan kebebasan kepada supplier kita untuk merancang produk atau komponen dengan biaya yang mahal. Contoh kita begini, tadi saya bilang ada skru 4, kita minta supplier kita untuk mendesain produk
membuat produk skru 4 dengan konsep desain yang kita buat. Jadi dia akan memikirkan dengan cost yang minim, akan menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi dengan demikian konsep kita buat, tapi desain bisa diserahkan kepada supplier dengan menghasilkan produk yang memiliki biaya yang minim. Nah, kesuksesan suatu konsep black box ini memerlukan yang namanya penjelasan yang pemahaman yang jelas mengenai nanti fungsinya seperti apa, ada nggak pengaruhnya, interaksinya ke setiap komponen. Jadi kalau misalnya tadi bikin resistor yang sama, apakah ketika bikin produk yang sama juga dan diberikan kepercayaan kepada supplier untuk membuatnya dengan konsep biaya yang minim tadi, apakah mempengaruhi fungsinya, interaksinya terhadap komponen-komponen yang sama atau komponen-komponen yang lain. Nah, itu perlu dipahami juga terhadap yang namanya komponen black box. Jadi memberikan kesempatan kepada pihak procurement untuk membuat produk dengan konsep yang sudah kita jelaskan. Nah, langkah strategi yang ketiga adalah mengurangi biaya perakitan. Nah, di sini ada strategi-strateginya. Yang pertama adalah Design for Assembly Index, DFA Index. Yang kedua adalah Integrated Parts. Yang ketiga adalah Maximize Ease of Assembly. Yang keempat adalah Consider Customer Assembly. Yang pertama adalah Design for Assembly. Design for Assembly itu adalah suatu metode untuk memudahkan bagaimana membuat part-part itu menjadi satu produk setelah dirakit. Konsepnya di sini adalah untuk meminimais jumlah operasi pada saat assembly. Kemudian yang kedua adalah meminimasi bagian-bagian yang cenderung desainnya itu lebih kompleks. Nah, jadi ketika kita membuat yang namanya design for assembly, ada kesulitan untuk membuatnya jadi satu. Nah, diperlukan yang namanya design for assembly. Nah, di sini ada yang namanya design for assembly index yang dikembangkan oleh Boothroyd dan Dave Hars tentang konsep efisiensi perakitan dengan menggunakan DFA index dengan rumusan seperti ini. Yang tujuannya itu adalah untuk melihat rasio waktu perakitan minimum teoritis untuk mengestimasi yang namanya waktu perakitan aktual produk. Nah, kita nggak sampai di sini karena kita tidak membuat produknya sampai jadi. Jadi mungkin hanya sampai strategi yang pertama saja. Nah, di sini ada 3 second. 3 second ini artinya adalah diberikan waktu clearance kelonggaran 3 detik ketika kita mengassembly suatu produk. Kenapa diberikan waktu 3 detik? Ada waktu-waktu yang tidak bisa dikontrol ketika memproduksi. Jadi peneliti tersebut, Boothroyd and Dave Hars, sudah menghitung waktu 3 detik ini sebagai waktu kelonggaran ketika mengassembly suatu produk. Yang kedua adalah integrated parts. Integrated parts itu adalah menggabungkan, mengintegrasi bagian part A dengan part B. Nah, ada keuntungannya. Keuntungannya itu tidak perlu harus dirakit. Jadi cuma menggabungkan aja, tapi tanpa ada proses lain, klik aja seperti itu. Kemudian lebih murah, nggak ada mesin yang dipakai gitu. Mungkin hanya ada satu orang membuatnya. Kemudian fitur-fitur yang namanya fitur geometri, misalnya ketegaklurusan, kerataan, roundness, itu bisa dikontrol. Contoh misalnya ketika kita buat tumbler. Tumbler ini kan terbuat dari biji plastik nih. Nah, kalau membuat biji plastik ini kan menggunakan cetakan atau molding. Nah, di molding inilah satu mesin ini bisa kita kontrol. Jadi kita nggak perlu yang namanya sistem assembly. Di sana sudah dibuat yang namanya tutupnya, bodinya, dan segala macam. Nah, disitulah yang namanya integrated parts yang ada keuntungannya. Tapi kadang ini bukan menjadikan suatu strategi yang bijak. Kadang ada beberapa part
atau beberapa produk yang sulit untuk menggunakan yang namanya integrated parts. Mereka lebih cenderung mendesain, membuat produk dengan sistem assembly. Yang ketiga adalah memaksimalkan kemudahan dalam assembly. Bisa partnya itu dimasukkan dari atas assembly, misalnya ada produk A dengan produk B, part A dan part B itu mau digabungkan hanya mengklik saja. Nah, itu. Jadi menggabungkan. Kemudian tidak perlu lagi yang namanya proses insert-nya cepat. Jadi proses insert-nya cepat, nah itu dibuat di assembly maksimal. Jadi contohnya seperti ini. Pada saat assembly itu kan kita butuh mesin nih, butuh alat-alat lain. Nah di sini assembly memaksimalkan kemudahan assembly itu ya semua proses produksi untuk membuat suatu produk itu di assembly. Misal kalau tutup kan, kalau tumbler kan tidak ada assembly-nya tuh. Assembly-nya hanya pada saat pembuatan tali sama ringnya itu di assembly. Assembly-nya hanya menggunakan satu orang saja dikaitkan. Nah, itu maximize is assembly. Nah, yang keempat adalah mempertimbangkan masukan dari pihak pelanggan. Ini perlu ketika pelanggan akan mentolerir atau enggak sistem assembly seperti ini. Apakah ini memudahkan atau enggak ketika ada proses assembly. Ketika pada saat maintenance, perawatan suatu produk yang dia beli, apakah ini memudahkan dia ada proses yang namanya assembly di suatu produk. Nah, ini harus dipertimbangkan ketika bicara tentang reduce the cost of assembly. Nah, untuk yang keempat, reduce the cost of supporting production. Itu ada dua cara, yaitu meminimasi yang namanya sistem yang kompleks, seperti yang namanya proses injeksi molding untuk membuat produk-produk yang kompleks. Contoh saya bilang tadi, tumbler. Nah, dia punya cetakan. Nah, cetakan itulah yang kita modified. Nah, kita bisa membuat banyak jenis-jenis tumbler dengan hanya satu mesin saja. Nah, itu bisa digunakan dengan menggunakan injection molding atau menggunakan metode-metode yang lain yang bisa memudahkan dan meringankan cost. Yang kedua adalah error proofing. Error proofing itu adalah mengidentifikasi kegagalan-kegagalan yang terjadi pada saat proses produksi. Misalnya begini, menentukan dengan cara menentukan memilah produk yang rusak dan produk yang salah misalnya gitu, dengan memberikan tanda merah atau tanda yang benar, dengan memberikan alarm kalau dia salah memasukkan, dia ada suara bassnya, kemudian kalau enggak dia tidak ada suara. Nah, ini perlu dilakukan, tujuannya adalah untuk mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi pada saat proses produksi. Nah, bisa Anda lihat video YouTube ini bagaimana proses injection molding untuk memudahkan suatu produk diproduksi. Strategi yang langkah kelima yang terakhir adalah mempertimbangkan dampak keputusan penggunaan atau pengimplementasian desain for manufacturing terhadap faktor-faktor lain. Nah, kita perlu tahu ketika kita ingin meminimalkan biaya produksi, itu bukanlah satu-satunya tujuan ketika kita mau mengembangkan produk. Ada aspek lain yang perlu kita pertimbangkan, yaitu adalah aspek paling penting, kualitas produk. Ketepatan waktu pada saat kita memasarkan ke konsumen, dan biaya pengembangan produk. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan pengembangan produk bukan hanya tergantung pada biaya produksi. Ada faktor-faktor yang lain yang saya jelaskan tadi. Nah, saya ingin menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan produk ini bisa jadi ini sebagai sesuatu yang paling berharga dalam suatu perusahaan. Contohnya bagi perusahaan yang memiliki produk-produk bersaing, seperti perusahaan yang
bergerak di bidang pembuatan handphone. Dan jika ada keterlambatan dalam waktu pengembangan, ini akan berimbas banyak kepada pengadaan peralatan, pengadaan manpower, dan lain-lain. Contoh, kalau saya punya produk handphone tipe A, kemudian berdasarkan analisis market, kita perlu mengembangkan handphone B. Tapi kita nggak tahu kapan waktu itu akan kita lakukan pengembangan produk. Nah, kalau kita terlambat, pengembangan kita terlambat, kita akan keteteran dalam melakukan yang namanya pengadaan mesin yang sesuai dengan tipe B tadi, kemudian berapa banyak manpower yang akan kita perlukan. Jadi akan semakin lambat juga kita memasarkannya ke konsumen. Nah, itu. Kemudian kalau misalnya ada komponen-komponen yang tidak standar gitu, kita harus memasoknya dari siapa atau kita membuat sendiri. Nah, itu perlu waktu untuk yang namanya pengembangan produk. Nah, yang kedua adalah development cost. Nah, development cost ini sangat erat hubungannya dengan development time. Kalau waktunya terlambat, akan mengakibatkan cost yang berlebih. Misal, kita terlambat untuk menentukan kapan pengembangan. Ternyata tiba-tiba kita perlu mengembangkan. Nah, cost untuk mencari orang, cost untuk membeli mesin, cost untuk membeli material yang spesifik. Nah, itu perlu biaya yang banyak ketika kita tidak memanage waktu yang tepat kapan untuk melakukan pengembangan produk. Nah, yang ketiga adalah product quality. Seperti saya bilang tadi, desain for manufacturing itu tidak hanya berbicara tentang biaya produksi yang seminim-minimnya, tapi aspek kualitas produksi ini harus menjadi pertimbangan juga ketika pengambilan keputusan bagaimana mengembangkan produk dengan sistem atau strategi desain for manufacturing. Nah, idealnya yang diharapkan dalam suatu pengembangan produk adalah biaya produksi itu harus dikurangi, tetapi kualitas harus terjaga. Idealnya nih. Tapi pada kenyataannya, aktivitas yang namanya mengurangi biaya itu bisa berefek buruk pada kualitas. Sehingga dalam hal ini, tim, meskipun baik itu engineer atau desainer, itu harus benar-benar mempertimbangkan yang namanya dimensi kualitas yang ada pada produk tersebut. Jadi dimensi apa yang menjadi faktor dominan dalam satu produk. Misalnya performa. Performa itu harus menjadi faktor yang penting ketika dalam bicara suatu produk handphone misalnya. Harus punya kecepatan yang bagus, harus punya prosesor yang bagus, artinya mempunyai komponen produk part-part yang harus berkualitas. Nah, itu harus dipertimbangkan ketika bicara tentang desain for manufacturing. Bicara tentang biaya, juga mempertimbangkan harus kualitas-kualitas yang perlu dipenuhi pada saat kita memproduksi produk tertentu. Nah, yang terakhir adalah faktor eksternal. Nah, dalam faktor eksternal ini, implikasi yang sering terjadi adalah penggunaan ulang komponen, artinya komponen reuse, dan life cycle cost. Pada saat bicara tentang kita menggunakan kembali komponen reuse itu bisa berdampak pada penambahan waktu atau biaya meskipun penghematan biaya material. Kita menggunakan material yang lama tapi dengan kondisi yang bagus, seperti itu, let's say. Nah, tapi kita harus mempertimbangkan ketika menggunakan komponen reuse ini, apakah perlu waktu untuk menghasilkan kualitas yang sama, kemudian apakah perlu biaya lain, biaya orang, manpower untuk menginspeksi, memastikan produk itu bisa digunakan, dan lain-lain. Nah, untuk biaya siklus hidup, nah, terkait pada pengendalian lingkungan terhadap penggunaan bahan-bahan kimia, di mana yang membutuhkan penanganan khusus dalam proses pembuangannya, misalnya limbah, kemudian yang sebenarnya harus dipertimbangkan karena secara tidak langsung ini menimbulkan biaya. Contohnya kalau kita menggunakan bahan-bahan kimia oil misalnya, nah itu bagaimana kita menangani limbahnya. Itu kan membuang limbah itu adalah mengeluarkan uang ke perusahaan yang benar-benar mengontrol tentang limbah. Jadi ini juga perlu dijadikan pertimbangan ketika bicara tentang
pengambilan keputusan menggunakan design for manufacturing. Nah, dari saya itu saja materinya. Silakan untuk dikembangkan kembali. Nah, untuk tugas kali ini adalah kalian melakukan strategi yang pertama, yaitu mengestimasi biaya-biaya produksi yang akan muncul ketika kalian memproduksi produk tumbler. Jadi misalnya biaya dalam sistem produksi itu ada input, ada outputnya, raw materialnya berapa, tenaga kerjanya berapa, estimasi biayanya, kemudian biaya-biaya kategori komponen berapa, assembly berapa, overhead berapa. Bisa juga dijelaskan dalam variable cost dan fixed cost. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam sehat. Selalu aman di sana.